Beberapa negara kini mengalami inflasi. Tentu saja ini menimbulkan kekhawatiran banyak pihak, baik dari kalangan masyarakat awam hingga pejabat. Lalu, apa dan bagaimana sih sebenarnya inflasi itu? Di sepanjang video ini, kita akan kupas konsep inflasi selengkapnya. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inflasi merupakan kemerosotan nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Sedangkan menurut Bank Indonesia, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan deflasi, yang mana merupakan kebalikan dari inflasi, ialah penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS yang mengacu pada metadata SEKI IHK. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Mengapa sih inflasi ini bisa terjadi, teman-teman? Terjadinya inflasi bisa disebabkan oleh beberapa faktor loh, seperti tingginya permintaan kenaikan harga-harga atau inflasi. Ini disebabkan karena stok barang tidak berbanding lurus dengan permintaan. Biasanya karena stok barang menipis dan permintaan sangat tinggi, maka stok barang tersedia mengalami kenaikan harga. Begitupun di bidang jasa. Jika ada pembatasan kuota penggunaan jasa, maka akan terjadi kenaikan harga. Selanjutnya, meningkatnya biaya produksi apabila sektor produksi naik baik dari segi bahan baku atau upah pegawai. Maka produsen akan menaikkan harga supaya pendapatan keuntungan dan kegiatan produksi bisa berlanjut secara kontinuitas dalam jangka panjang. Yang terakhir, jumlah uang yang beredar. Peredaran uang yang sangat tinggi di masyarakat juga bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Hal ini dikarenakan ketika jumlah uang di masyarakat meningkat, maka harga barang akan ikut mengalami kenaikan. Semakin meningkat daya beli masyarakat saat stok barang menipis, maka harga barang otomatis juga akan ikut naik. Lalu apa sih dampak inflasi? Tahu nggak sih teman-teman? Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat kita. Seperti apa sih dampaknya? Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan masyarakat akan terus turun, sehingga standar hidup dari masyarakat juga akan ikut turun, dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Yang kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Riset menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan nilai tukar rupiah lebih rendah daripada mata uang negara lain. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kasih pendapat kalian terkait hal ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share, subscribe juga channel Geolife dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru kami. Saya Belmondo Scorpio, sampai ketemu dalam episode Kupas Konsep selanjutnya.